Kita berjumpa kembali dalam kajian kita adab berilmu. Ya. Sebelumnya telah kita bahas tentang pentingnya ilmu, bagaimana ilmu harus dituntut, dikejar, dan bagaimana adab mengejar ilmu agar kita tidak salah jalan, agar ilmu yang mestinya menjadi ladang untuk surga kita tidak berbalik menjadi petaka bagi kita. Kemudian ilmu tentunya ada yang berilmu, ada yang belajar ilmu. Maka di sini penting sekali dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, adab berilmu, adabnya orang yang punya ilmu, adabnya orang yang mencari ilmu, maka perlu kita bahas dan kita pahami bersama-sama. Kita semuanya adalah da'i ilallah, betul? Kita semuanya ini adalah da'i. Kita adalah penyeru kebaikan. Walaupun yang dilabeli oleh masyarakat sebagai ustadz ataupun tidak dilabeli oleh masyarakat sebagai ustadz, masing-masing kita adalah penyeru kebaikan. Ya, penyeru menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita semuanya adalah da'i. Da'i tidak harus dilabeli ustadz oleh masyarakat, tapi da'i adalah kita semuanya. Da'i artinya orang yang menyerukan ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serukanlah, berserulah kalian ila sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu. Siapa yang diserukan? Orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang paling utama dan prioritas adalah keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang paling terdekat terlebih dahulu. Ya, paling minimal kita da'i bagi diri kita sendiri. Jangan terus berharap kita diceramai, tapi kita tak pernah menceramai diri kita sendiri. Menunggu ada da'i yang mendakwai kita, tapi padahal kita mampu menjadi da'i atas diri kita sendiri. Hati nurani kita adalah da'i bagi kita. Hawa nafsu kita juga da'i bagi kita. Hati nurani kita mengajak kita kepada yang baik. Nafsu kita mengajak kita kepada yang buruk. Semuanya adalah penyeru. Dan kita umat yang beriman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyerukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian orang-orang yang beriman kepada Allah. Ayat tersebut umum ya, walaupun memang ayatnya turun di kalangan para sahabat, sebagian mengatakan itu khusus para sahabat. Tapi kita mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa dalam ayat Al-Qur'an pelajaran yang kita ambil adalah lafaznya yang umum, bukan sebabnya yang khusus. Sekalipun sebabnya khusus turun kepada golongan tertentu, akan tetapi ketika sebab yang menjadikan sebab atau perkara yang menjadikan sebab turunnya ayat tersebut, perkaranya sama kita miliki, maka umum juga untuk kita. Berarti mengikut ayat tersebut kita semuanya adalah da'i. Hadirin, untuk bisa menjadi da'i kita harus punya ilmu. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang satu ayat yang kamu tahu tadi, yang kau sampaikan. Yang enggak kau tahu, diam dulu, sabar dulu. Pelajari dulu, berilmulah dulu. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat, artinya sekecil apapun ilmu yang kita punya, kita mesti menyampaikannya. Yang paling pertama harus kita sampaikan kepadanya adalah diri kita sendiri. Kemudian orang-orang yang terdekat di sekeliling kita, anak kita, orang tua kita, istri kita, saudara-saudara kita,
paman-paman kita, kerabat-kerabat terdekat kita. Jadi kita butuh apa? Butuh ilmu. Ketika kita sudah punya ilmu, berarti kita orang yang berilmu. Tidak perlu minder, dikatakan orang yang berilmu mesti menguasai, menghafal Quran 30 juz dengan mungkin, menghafal 100.000 hadis dengan lancar. Itu berilmu juga. Tapi setidaknya kita juga dikatakan berilmu, satu hadis yang kita hafalkan, kita pahami, kita amalkan, kita mengerti. Kita berilmu dalam satu hadis tersebut. Kan maknanya berilmu juga. Begitu. Nah, sesuatu yang sudah kita tahu ilmunya tersebut, kita dituntut untuk mendakwahkannya. Maka ketika kita punya ilmu berarti kita alim. Ketika kita alim, kita harus menyampaikan ilmu tersebut, berarti kita da'i. Ya. Saat kita adalah da'i, maka kita juga disebut muallim. Orang muallim yang mengajarkan ilmu, yang menyerukan ilmu, yang punya ilmu. Alim, da'i, muallim harus punya adab. Disinilah bab selanjutnya dalam kitab Adabul Alim lil Muta'allim karya Syekh An-Nawawi. Beliau menyampaikannya. Adabul muallim, adabnya orang yang menyampaikan ilmu. Tadi saya sampaikan, untuk menyampaikan ilmu harus punya ilmunya yang akan disampaikan. Berarti dia adalah penyeru atau disebut dengan da'i atau muallim, yang disebut dengan penyampai ilmu atau pengajar ilmu. Hadal babu wasi'un jiddan, kata beliau. Bab ini sangat luas sekali, akan tetapi beliau meringkas hal-hal yang terpenting. Ya. Disebutkan beliau di antara adab-adab orang yang menyampaikan ilmu adalah adab yang berkaitan pada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Ya. Kalau pada dirinya sendiri dia sudah beradab, maka dengan orang lain nanti patut untuk dipanuti, begitu. Ya. Jangan sampai kita beradab kepada orang lain tapi pada diri sendiri belum punya adab. Apa saja adabnya orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain? Apa saja adabnya pada dirinya sendiri? Banyak, di antara yang beliau sebutkan adalah minha an yaqsida bi ta'limihi wajhallah wa la yaqsida tawassulan ila gharadin dunyawiyyin. Dia harus meniatkan dalam menyampaikan ilmu, menyerukan ilmu, mendakwahkan ilmu, yang dia niatkan adalah ridha Allah. Ini berkaitan pada diri sendiri dulu, Pak. Tidak boleh berniat untuk mendapatkan harta benda dunia. Contohnya ingin mengumpulkan uang dengan dakwahnya, atau ingin menjadi orang yang tersohor, terviral, terkenal dengan dakwahnya, atau ingin menjadi orang yang terpuja dan terpuji, tersanjung dan terjunjung di kalangan masyarakatnya. Tidak pula dia ingin menjadi orang yang paling keren di antara sahabat-sahabatnya. Ya. Tidak pula dia ingin keren-kerenan biar dia digolongkan berada di tengah-tengah para alim ulama. Bangga dia. Namanya ada dalam list daftar dai-dai yang direkomendasikan untuk diundang. Nah, langsung bangga dia. Wah, ini bakal melejit ini. Jangan sampai niatnya begitu. Kalau dia sudah nggak meniatkan begitu, tapi ternyata kok masyarakat menjunjungnya, memujinya, itu jangan sampai membuat dia salah niat. Intinya ikhlaskan niat kepada Allah, wahai para guru, wahai para dai, wahai para penyeru kebaikan. Jangan meniatkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kau dapatkan setelah kau ikhlas lillahi ta'ala, cacian dan pujian tetap bergerak, nggak membuat kita berubah.
Dapat uang, nggak dapat uang, dakwah tetap jalan, kebaikan tetap berlangsung. Nggak dapat jabatan ataupun dapat jabatan, tidak berubah prinsipnya. Jangan sampai ini, Pak, gara-gara dunia kemudian kita menjual akhirat kita demi mempertahankan dunia kita. Ini adalah musibah yang menimpa di kalangan para dai, para ustadz, para kiai, para penyeru kebaikan. Awalnya memang ikhlas lillahi ta'ala, nggak mengharap apa-apa. Ketika sudah mendapatkan dunia, setan mulai membisikkan, pertahankan tuh duniamu. Kata setan, itu karunia Allah, harus kau syukuri. Akhirnya berlanjut, dia nggak lillahi ta'ala lagi, tapi lil mali. Karena harta, walil jahi, karena jabatan, walin nisa'i, karena wanita. Walayyadubillah. Ini adab pertama yang harus dimiliki oleh penyeru kebaikan, yang berkaitan pada dirinya sendiri. Yang kedua, alla yashina ilmahu wa ta'limahu bi syai'in min at-tama'i fi rifqin yahsulu lahu min mushtaghilin alaihi min khidmatin aw malin aw nahwihima wa in qalla walau kana ala suratil hadiyah. Jangan sampai kemudian dia mencela ilmunya, aktivitas dakwahnya, atau mengotori ilmunya, mengotori aktivitas ngajarnya, dakwahnya, seruan kebaikannya dengan apa? Dengan sifat tamak ingin mendapatkan layanan masyarakat. Masya Allah, saya kan ustadz, 10 tahun saya mengajari kamu. Kamu ini loh kok nggak tahu ya balas budi. 10 tahun saya khidmat di Masjid Al-Ikhlas, ngimami. DKM nggak tahu balas budi. Dari dulu saya digaji segitu aja. Walaupun DKM harus sadar diri juga ya, harus menghormati orang yang punya ilmu. Tapi kata-kata itu kalau keluar dari orang yang berilmu, itu mengotori ilmunya dan aktivitas keilmuannya. Serahkan saja sama Allah, curhatkan sama Allah. Ketika Allah menginginkan kita diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, nggak usah mengeluh di hadapan manusia. Ketuk pintu rahmat Allah, minta kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Ini memang ujian luar biasa. Saat kita diuji dengan kesempitan, kemiskinan, kekurangan, sementara jerih payah kita sudah begitu, kita rasa terlalu banyak, tapi orang-orang merasa tidak menghargai kita, rasa mereka nggak menghargai kita, akhirnya kita mengeluh. Ya, akhirnya kita mengeluh, mengharapkan dilayani, mengharapkan. Nah, hadirin, saya sering menyampaikan, masyarakat dengan ilmu harus ta'zim. Masyarakat dengan ulama harus ta'zim. Masyarakat dengan aktivitas dakwah harus menyokong. Akan tetapi orang alim tadi, ulama tadi, dai tadi tak boleh berharap layanan masyarakat. Jadi harus saling ngerti dan paham. Di waktu yang sama dainya nggak berharap kecuali kepada Allah, masyarakatnya nggak paham, tidak menghargai dan tidak memuliakan ilmu dan para ulama. Ini juga kebangetan begitu. Ya, jadi jalan selaras. Ulamanya nggak boleh ngarep dunia, nggak boleh ngarep dilayani, diservis, digelarkan karpet merah ketika mau masuk tempat pengajiannya, dibacakan ketimpelungan apa nih? Apa bahasa Jakarta ini? Rebana. Oh, kalau nggak direbanai dari ujung sana ke sini, saya nggak mau datang loh ya. Karpetnya merah dari sana sini. Muliakan, kata ustadznya, muliakan ulama, menuntut. Ya kan? Kalau nggak kau meraih karpet saya dari jalan sana ke sini, nggak akan saya datang. Waktu saya ceramah cuma 1 menit. Jangan sampai. Tapi di waktu yang sama jamaah masyarakat
Kita semuanya mengabdi kepada agama Allah sesuai yang Allah berikan pada kita. Yang punya ilmu mengabdi dengan ilmunya, yang punya harta mengabdi dengan hartanya, yang punya tenaga mengabdi dengan tenaganya, yang punya ide mengabdi dengan idenya. Begitu semuanya. Dan semuanya sejalan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalilnya sudah sangat banyak, di bab-bab sebelumnya sudah kita pernah membacanya. Riwayat daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma. Saya berharap dan saya suka orang-orang belajar ilmu yang ada dari saya. Tapi ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Tapi saya suka seandainya orang-orang yang belajar dari saya tadi tidak mengatakan ilmu tersebut dari saya. Saya nggak mau. Sekarang Pak, petentang-petenteng memang jasanya banyak pada masyarakat. Kemudian mengatakan kalau bukan jasa saya kalian tidak tahu yang baik dan yang benar. Kalau bukan saya kalian nggak bisa sampai pintu surga. Kalau bukan saya kalian berada dalam kesesatan dan kegilaan. Menyombongkan dirinya begitu. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya masyarakat semuanya ngaji pada saya jadi murid saya nggak berharap mereka mengatakan bahwa mereka ngajinya sama saya. Beliau juga mengatakan manadhartu ahadan qattu 'alal ghalabati. Saya tidak pernah mendebat siapapun agar saya menang dalam debat saya mengalahkan dia. Saya tidak mau mendebat saat mendebat siapapun dengan target saya menang dan mengalahkan dia. Wa waditu idza nadhartu ahadan an yadhharal haqqu ala yadayhi. Justru kalau saya berdebat tentang keilmuan kepada siapapun, saya ingin dia yang menang, dia yang berhasil menunjukkan kebenaran melalui tangan dan lisannya. Sekarang Pak, saling unjuk apa? Unjuk diri. Ya Allah. Ini adab orang yang punya ilmu, jangan sampai pada dirinya sendiri dia sudah nggak beradab. Ya. Beliau juga mengatakan makallam tu ahadan qattu illa wa waditu an yuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana wa yakunu alaihi ri'ayatun minallahi wa hifdun. Saya tidak berbicara kepada siapapun sama sekali ketika saya berbicara kepada mereka, kecuali saya berharap orang yang saya ajak bicara, saya debat, kecuali saya berharap dia mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan Allah agar dia yang benar dalam debat saya dengan dia, dan dia mendapatkan riayah minallah dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Riwayat dari Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Tadi Imam Syafi'i, sekarang Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ya kaum, wahai kalian umat manusia, wahai kaum, wahai masyarakat, wahai para ustadz, wahai para da'i, wahai para penyeru kebaikan, aridu bi'ilmikum Allaha. Dengan ilmu kalian hendaklah kalian hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abu Yusuf. Kemudian beliau melanjutkan, fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawadha'a illa lam akum hatta a'luwahum. Karena sesungguhnya saya tidak duduk dalam satu majelis apapun yang mana di situ saya niat untuk tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika saya bangun, maka saya bangun dari majelis tersebut dan saya telah menjadi luhur melebihi orang-orang lain. Kesimpulannya,
Di majelis manapun beliau duduk tawadhu, nggak mengharapkan kecuali Allah, nggak mengharapkan pujian dan pujaan orang lain, kecuali di situ dia mendapatkan anugerah keluhuran di atas orang-orang lain. Sebaliknya, walam ajlis majlisan qattu anwi fihi an a'luwahum illa lam akum hatta uftadhoha. Dan saya tidak duduk dalam satu majelis apapun yang mana di situ saya pengen menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang ada di majelis tersebut, kecuali saya bangun dari majelis saya telah terhinakan. Niatnya tawadhu lillahi ta'ala, maka berbuah kemuliaan dan keluhuran. Tapi kalau niatnya dia ingin dimuliakan orang, maka akan berbuah kehinaan pada dirinya. Ini Syekh Abu Yusuf. Itu adab yang pertama dan yang kedua tadi. Yang pertama harus tetap lillahi ta'ala. Apapun yang lillahi ta'ala hadirin, insya Allah dunia katut, manut, ngikut. Tapi kalau lid dunia, kalau kita lid dunia karena mencari dunia, dunia memang kita dapat. Kadang juga nggak kita dapat, kita kejar-kejar. Tapi yang kita sedih Allah nggak kita dapat. Pilih mana? Kalau kita nyari Allah, Allah kita dapat, dunia insya Allah ngikut belakang kita. Tapi kalau kita nyari dunia, kadang dunia kita dapat, kadang enggak. Tapi Allah enggak kita dapat sama sekali. Orang yang beriman mesti menjadi orang yang cerdas. Ya, memilih yang mana ngerti lah harus. Yang kedua, tidak menghinakan dan tidak mengotori ilmu dan dakwahnya. Hanya karena ingin dilayani, disebut namanya, embel-embel. Gelarnya sampai 1, 2, 3 disebutkan. Ya. Kalau nggak disebutkan nama depannya doktor, belakangnya LC, MA, tambahi Al-Hafiz, tambahi pemegang sanad tertinggi dunia akhirat, dia nggak mau datang. Ya Allah. Apa gunanya itu semua gitu? Di sisi Allah malah menjadi beban hisab yang menakutkan gitu. Di sisi manusia paling kamu pengen dipuja dan dipuji. Pujaan dan pujian manusia, apa gunanya kalau Allah memurkai? Walayyazubillah. Adab yang ketiga hadirin, bagi orang yang menyerukan kebaikan, siapapun kita semua adalah penyeru kebaikan, pengajar ilmu. An yatakhallaqa bil mahasinil lati warada syar'u biha wa hasa 'alaiha wal khilalil hamidati wasyamil mardiyatil lati arsyada ilaiha. Harus berakhlak dengan akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh syariat. Penyeru kebaikan harus melakukan kebaikan tersebut. Jangan sampai semangat mengajak kebaikan sementara dia pelanggar kebaikan tersebut. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Adakah kalian menyerukan orang lain kepada kebaikan sementara kalian lupa pada diri kalian sendiri? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Murka Allah begitu besar bagi kalian yang berkata sesuatu yang mana kalian tidak mengamalkannya. Masya Allah. Jadi harus berakhlak dengan akhlak-akhlak yang telah diperintahkan oleh syariat. Yang keempat, al-hadaru minal hasadi war riya'i wal i'jabi wa ihtiqarin nas. Waspada, hati-hati, jangan sampai hasad, jangan sampai riya, jangan sampai i'jab atau ujub, jangan sampai ihtiqarun nas, merendahkan orang lain. Empat ini. Jangan sampai hasad,
jangan sampai riya, jangan sampai ujub, jangan sampai menghina dan merendahkan orang lain, sekalipun orang lain tersebut dari segi umur lebih muda, dari segi ilmu lebih rendah, dari segi pengalaman lebih minim, dan seterusnya. Tidak boleh. Ya, karena ini penyakit yang banyak sekali menimpa para dai-dai, para ustadz-ustadz, para penyeru-penyeru kebaikan di kalangan umat manusia. Bagaimana caranya untuk menghilangkan hasad wa tariquhu fi nafil hasadi? Kata Syekh An-Nawawi, an ya'lama anna hikmatallahi allati iqtadat ja'la hadzal fadli fi hadzal insan fala ya'tarid. Dia mesti tahu untuk apa dia hasad. Dia harus tahu dan yakin bahwa sesungguhnya di antara hikmah Allah menjadikan kebaikan tertentu dimiliki oleh orang lain dan dia tidak memilikinya. Hasad itu kan iri kan, ya kan? Itu ustadz baru aja datang ke sini, ya kan? Belum ada setahun sudah naik mobil, gitu. Tadinya naik motor butut. Itu ustadz. Belum ada setahun udah beli rumah. Hasad loh. Ya. Dia lupa bahwa fadlullah, karunia Allah, Allah berikan yu'tihi, Allah berikan liman kepada siapapun yasha yang Allah kehendaki. Bahwa di antara hikmah Allah, Allah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak diberikan kepada kita. Kita pertama harus tahu itu. Maka ketika kita yakin dan tahu itu sudah pilihan Allah, Allah yang berikan, kenapa kamu protes? Sama mereka juga nggak boleh protes sama kamu ketika kamu diberikan lebih dalam hal tertentu yang tidak dimiliki oleh dia. Dan tidak boleh membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita ini banyak kerjaannya dalam sehari 12 jam tak berhenti. Porsi kerjanya dalam 12 jam itu kerja keras, panas. Yang sehari kayaknya cuma 2 jam duduk-duduk di tempat AC. Akhir bulan 2 jam sehari ya, di tempat AC, enak, gajinya puluhan ratusan juta. Ini yang 12 jam sehari cuma 150.000 karena tukang uli. Sebulan cuma dapat berapa itu Pak? Ya Allah. Akhirnya dia ngeluh. Ya, itu contohnya. Demikian pula di kalangan para penyeru kebaikan juga terjadi begitu. Bahkan mungkin lebih parah. Padahal seyogianya tidak demikian, karena mereka yang tahu ya, bahwa Allah memberikan fadluhu, kemuliaannya, karunianya, apapun yang dikehendakinya kepada siapa yang diinginkan oleh Allah. Maka tidak perlu kita protes. Ya kan? Tidak perlu kita protes. Ya, itu semuanya udah diatur loh ya. Besutur rizqa liman yasha, Allah melonggarkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah menyempitkan dari siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak dilonggarkan semuanya biar semuanya sejahtera? Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Allah menjawab sudah. Kalau Allah melonggarkan semua kepada umat manusia yang mereka teriak-teriak ingin dilonggarkan semua, kemudian Allah longgarkan, mereka akan lacut melampaui batas, lupa Allah. Kan mereka berjanji. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang janji kepada Allah, ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku karuniamu, kelebihan rezeki untukku, harta yang melimpah, kami akan lebih banyak bersedekah, kami akan menjadi orang soleh, akan kami bantu pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan panti-panti asuhan, pondok pesantren, kami bantu semua ya Allah. Janjinya begitu, sama kayak janji politisi. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw
wa hum mu'ridun. Ketika Allah sudah berikan apa yang mereka mau, bakhilu bihi, mereka pelit, bakhil. Semakin dunia menguasai hatinya, semakin susah mereka berbuat baik. Mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kursi sudah didapatkan, empuk, tempat AC, mobil dapat semuanya, lupa janji-janji tadi, Pak. Ya Allah. Jangan sampai hasad. Ketahuilah bahwa Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendakinya dalam keadaan yang berbeda-beda, Pak. Kenapa berbeda-beda? Nggak sama, biar kita bisa belajar bersyukur. Kalau disamakan, kapan kita syukurnya? Biar kita bisa belajar sabar. Jadi yang mendapatkan kurang, sabar. Mendapatkan lebih, syukur. Yang mendapatkan kurang juga bisa bersyukur ketika dia melihat yang lebih kurang darinya. Itu caranya menghilangkan hasad. Nggak perlu hasad, Pak. Berarti dia dapat pahala lebih banyak dong, Ustadz. Kan dia kalau duitnya banyak, haji setiap tahun, umroh setiap tahun, dia dapat menyantuni fakir miskin lebih banyak. Sementara saya, Ustadz, dia enak dong, Ustadz. Para sahabat juga pernah ngeluh begitu, Pak. Zahaba ahlud dusuri bil ujuri, kata mereka. Orang-orang yang kaya itu punya pahala yang lebih banyak. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat sama dengan kami sholat, sama pahala sholatnya. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa, kami juga puasa, dapat pahala puasanya sama. Tapi mereka punya kelebihan yang nggak kami punya. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami yang nggak punya harta nggak bisa bersedekah seperti mereka. Berarti mereka lebih banyak pahalanya. Rasulullah ngadem-ngadem kepada orang yang tadi, ngeneng-ngeneng, menghibur, Pak. Gak usah kau sedih, ada banyak cara untuk menyamai pahala mereka. Ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, semuanya itu bisa menyamai mereka. Kalau mereka memperbanyak sedekah dengan hartanya, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang nggak punya harta, perbanyaklah zikirnya, sholawatnya, Qur'annya, tasbih, tahlil, tahmidnya, sama, Pak. Justru Bapak yang enak. Nanti di hari kiamat nggak banyak-banyak pertanyaan. Enakan mana? Nggak puyeng-puyeng di dunia mikirin dunia. Zikir, qanaah, nerimo pandum, menerima dengan apa yang sudah Allah berikan dengan ikhlas, ridho, hati tenang daripada puyeng-puyeng mikirin dunia. Ya. Yang kedua tadi, tidak boleh dia riya. Syekh An-Nawawi menyebutkan bagaimana cara untuk menghilangkan riya. An ya'lama annal khalqa la yanfa'unahu wa la yadurrunahu. Dia harus yakin dan mengetahui dengan yakin bahwa sesungguhnya manusia ini tidak mampu memberikan manfaat dan madarat kepada dia secara hakiki. Karena hanya Allah An-Nafi', hanya Allah yang ad-dar, yang memberi manfaat dan madarat hanya Allah. Fala yatasyaghalu bi mura'atihim. Ya. Ngapain kamu ria? Mereka yang kamu riai, kamu harapkan dari mereka memuja dan memujimu, mereka itu nggak bisa memberi manfaat dan madarat madarat untukmu. Untuk apa kamu mencari perhatian mereka? Untuk apa kamu aktivitas ngaji, aktivitas dakwahnya, aktivitas ngajarnya? Kok tujuanmu pengen mendapatkan perhatian dari mereka? Capeklah kamu. Secapek apapun kamu ingin mendapatkan atau caper ingin mendapatkan perhatian mereka, kalau Allah nggak ingin, yo nganggur, percuma, tiwas capek. Apa itu tiwas capek? Jangan. Untuk apa? Ya kan?
biar lebih bermanfaat, maka aktivitas kita hanya karena Allah, hilangkan riya. Yang ketiga tadi dikatakan oleh Syekh, jangan sampai ujub. Ya, ujub itu apa? Merasa bangga dengan aktivitas dia, merasa paling puas, merasa paling taat, merasa paling diterima di sisi Allah, paling soleh, paling banyak amalnya. Ujub, bangga dengan ketaatannya. Ya, bangga dia paling tinggi titel pendidikannya. Di deretan ustadz semuanya LC, dia udah doktor, bangga langsung. Ya, ujub. Bagaimana cara menghilangkan sifat ujub? Kata Syekh An-Nawawi, an ya'lama annal ilma fadlun minallahi ta'ala. Hendaklah dia tahu dan yakin bahwa ilmu itu adalah karunia Allah. Wa huwa ma'hu ariyatun, ilmu itu titipan Allah kepadanya, dia minjem dari Allah. Fa inna lillahi ma akhadha walau ma ata. Allah pun punya hak untuk memberi, Allah pula punya hak untuk mengambil. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, semuanya ada masanya. Memang sekarang kamu diberi oleh Allah, yang temanmu belum diberi, masanya nanti kamu diambil oleh Allah ilmumu, hilang popularitasmu, tidak ada lagi yang mengundangmu, sementara orang-orang yang tadi kau hina, kau rendahkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat ilmunya daripada kamu, karena ilmu yang kau punya tadi titipan Allah, kamu dipenjemi Allah. Ketika titipan dan pinjaman terus diambil lagi oleh Allah, kamu mau ngapain kalau udah diambil oleh Allah? Hah? Ngapain kita ujub? Justru makin sedih harusnya. Jabatan makin tinggi makin banyak menangis, ilmu makin tinggi makin banyak menangis. Padi makin banyak bijinya makin melengkung ke bawah, Pak. Tunduk, taat, manut sama Gusti Allah. Kalau petentang-petenteng ini biasanya kosong isinya, nggak ada isinya itu. Ya. Karena dia bukan yang memiliki ilmu, yang memiliki ilmu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkan sifat ujub. Kamu hanya dititipi. Hartamu juga titipan Allah, kesehatanmu titipan Allah, kenikmatanmu titipan Allah, anak istrimu titipan Allah. Semua kenikmatan yang kau anggap nikmat sekarang ini adalah titipan Allah. Semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ujub, jangan merasa sombong dengan apa yang kau miliki. Karena ketika sudah diambil lagi oleh Allah, sudah kau nggak punya apa-apa. Dan yang terakhir, karena sudah adzan Isya, dilarang menghina orang lain walaupun orang lain tersebut lebih bodoh, lebih junior, lebih rendah, lebih jelek. Penyeru kebaikan harus pandai menjunjung tinggi orang-orang yang menyerukan kebaikan yang sama dengannya. Wa tariquhu fi nafyil ihtiqar, kata Syekh Nawawi, cara untuk menghilangkan sifat merendahkan orang lain adalah at-ta'addubu bima addabanallahu ta'ala. Kita beradab seperti adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam firman-Nya Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian sok suci, sok benar, sok pintar, merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling pintar. Huwa, dia Allah Subhanahu wa taala, a'lamu, lebih mengetahui, maha mengetahui, bimanittaqa, siapa yang paling takwa di antara kalian. Orang yang jadi ustadz, jadi alim ulama, merasa paling takwa, paling dekat dengan surga, pret, nggak ada itu, Pak. Yang paling dekat dengan Allah itu yang paling takwa. Ya, kalau kita udah ngerasa paling takwa, itu berarti kita sudah nggak takwa, Pak. Ya, merasa paling takwa berarti udah nggak takwa. Hilang sedikit nilai ketakwaan yang dia punya. Ya,
Allah lebih tahu siapa di antara kita yang paling takwa. Kenapa kamu wahai ustadz, wahai syekh, wahai kiai merendahkan orang lain? Emang kamu ngerasa yang paling takwa? Tahu dirimu, udah dapat nilai raport dari Allah, dikasih tahu, emang kamu punya wahyu? Nggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Walaupun ilmu memang sebab ketakwaan, Allah mengangkat derajat keilmuan orang-orang yang berilmu, akan tetapi kadang keilmuan justru menjerumuskan kita menjadi orang paling hina. Maka ilmu yang tidak dibarengi dengan khasyatullah, takut kepada Allah, nah ini ilmu yang menjerumuskan kepada kita. Ketika kita berilmu, maka tambah takwa kita pada Allah. Ketika kita berilmu, maka tambah dekat kita pada Allah, tambah jauh kita dari dosa dan kemaksiatan. Gitu. Untuk apa merendahkan orang lain? Mungkin orang yang direndahkan sekarang ini di sisi Allah lebih takwa daripada dia, dan lebih suci hatinya, lebih ikhlas niatnya, lebih hebat amal perbuatannya. Ya, hanya saja dia nggak tahu. Yang merendahkan tadi nggak tahu. Ada keterangan dalam sebuah hadis, inna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah. Ya, hadisnya agak panjang. Ada orang yang beramal amalnya ahli jannah, kelihatan baik. Ya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Antara dia dan surga 1 dhira'. Hampir masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata sebelum mati terjadi yang lain. Dia beramal, amalnya neraka, masuklah neraka. Kebalikannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, mengamalkan perbuatan dosa maksiat yang tadi dihina-hina tadi. Ahli neraka kau ini, pintu surga nggak akan dibuka untukmu. Banyak sekali dosa kau, nggak dapat ampunan Allah, dihina, diejek. Kelihatannya memang pendosa luar. Ternyata di ujung hidupnya dia tobatnya nasuha, nggak kembali kepada keburukan, mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Ustadz tadi emang dia menjamin di akhir hayatnya dia akan husnul khotimah? Memang sekarang aktivitas dakwahnya luar biasa, kalau dihitung-hitung banyak sekali pahalanya, akan tetapi nggak ada jaminan. Maka nggak perlu wahai Pak Ustadz, nggak perlu wahai kau pendakwah untuk menghina dan merendahkan orang lain, sekalipun orang lain tersebut adalah pendosa. Doakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Yang terakhir hadirin, adabnya orang yang berilmu pada dirinya sendiri harus dawamu muraqabatillah, harus muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjadikan Allah sebagai pengontrolnya langsung ketika aktivitas dia lakukan, harus jadikan Allah sebagai penglihatnya langsung, pendengarnya langsung, pencatat segala amalnya. Antara dia dan Allah selalu ada kontrol dan hubungan. Ya, sehingga apa? Tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang adab orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang menyerukan keilmuan. Dan kita semua itu Pak, jangan itu kan untuk ustadz, enggak ada itu untuk ustadz, untuk bapak-bapak juga semua, ya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarika lana wa jazakumullahu khairan wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.